Saya bersama dengan 3 rekan media dari Indonesia menyaksikan peluncuran mobil listrik pertama Rolls-Royce, yakni Spectre. Mobil ini digadang-gadang akan menjadi game changer bagi perjalanan mobil listrik dunia, terutama di kalangan mobil listrik ultra premium. Dengan disaksikan oleh puluhan media lokal maupun media internasional dari Vietnam dan Indonesia, kami menyaksikan Spectre diluncurkan. Sebetulnya mobil ini sudah diluncurkan di dunia beberapa waktu lalu dan saya akan menjelaskan sejarah kenapa mobil ini begitu fenomenal. Mobil ini sebelum diproduksi sudah menjalani tes sejauh 2,5 juta kilometer atau 50.000 jam dan dites di kondisi ekstrim, yakni di Antartika dan di Afrika pada kondisi suhu minus 40 derajat dan plus 50 derajat Celcius di Afrika. Pengujian dengan menempuh jarak 2,5 juta kilometer itu atau 50.000 jam sama dengan mengelilingi dunia 62 kali dan 400 tahun pemakaian mobil. Bisa Anda bayangkan bagaimana luar biasanya dan seriusnya Rolls-Royce menyambut masa depan mobil elektrifikasi di dunia. Dan seperti kita ketahui bahwa pada tahun 2030 Rolls-Royce tidak akan lagi memproduksi mobil ICE atau mobil bermesin konvensional. Dia akan memproduksi mobil-mobil listrik sehingga nanti akan menjadi mobil-mobil yang ramah lingkungan. Artinya Rolls-Royce sudah siap menyambut masa depan dengan menyajikan mobil-mobil listrik bagi customer-customer yang mungkin lebih muda, lebih dinamis, dan maupun bagi customer eksisnya. Nah, mobil ini memiliki panjang 5,5 meter, bayangkan begitu panjangnya ya. Terus yang lebih uniknya adalah Rolls-Royce itu identik dengan spirit of ecstasy. Dia punya desain atau punya layout yang lebih merunduk, lebih leaning dibandingkan dengan Rolls-Royce sebelumnya. Dan ini yang pertama kali punya statue-nya lebih leaning karena bentuk kap mesinnya dibuat lebih lean juga dibandingkan dengan misalnya Phantom, Cullinan, Ghost, dan Wraith. Kemudian yang unik lagi adalah grillnya. Grillnya bisa diterangi oleh 22 lampu LED. Yang uniknya lagi adalah mobil ini adalah penerus Rolls-Royce Phantom, sehingga tidak heran jika memang platformnya adalah sama dengan platform Phantom dan platform Cullinan. Menariknya lagi adalah mobil ini merupakan seri keempat yang dibangun di atas architecture of luxury. Memiliki bobot yang lebih ringan, lebih kaku, membuat mobil lebih stabil, membuat mobil memiliki durability yang lebih kuat. Dalam 100 tahun, Rolls-Royce baru memproduksi velg 23, bro. Nah, ini velgnya 23. Dalam 100 tahun belum pernah Rolls-Royce memproduksi velg 23. Paling tinggi adalah 22. Di Spectre ini velg 23 pakai Pirelli Zero. Jadi Anda bayangkan bahwa mobil ini mempunyai bangunan yang struktur yang canggih, kaku, tapi kaku untuk kestabilan mobil dan juga tampilannya lebih agresif, lebih dinamis. Uniknya lagi nih, panjang antara pintu dengan pintunya 1,5 meter dan ini pilarless. Terobosan baru juga yang dilakukan oleh Rolls-Royce. Kalau kita bandingin sama mobil-mobil Rolls-Royce lainnya, ini mobil punya tampilan yang sporty. Karena apa? Lihat dari pilar depan sampai bagian belakang punya lengkungan yang lebih landai. Kenapa? Ini mobil listrik yang harus mempunyai konsumsi bahan bakar yang lebih rendah sehingga dibuat dragnya lebih rendah agar dia efektif dan efisien pada saat melaju di jalan raya. Keistimewaan lain adalah desainnya tuh sangat menarik dan ini adalah sejarah bagi perkembangan Rolls-Royce di masa depan. Dan menurut Rolls-Royce, Spectre ini adalah langkah dan strategi Rolls-Royce menghadapi masa depan, menghadapi dunia elektrifikasi pada kendaraan, terutama kendaraan ultra premium. Mobil ini dilengkapi oleh baterai seberat 700 kg dan baterai ini berfungsi sebagai insulasi tambahan buat Rolls-Royce. Berapa kapasitas baterainya? 102 kWh
watt. Berapa jarak tempuhnya? 530 km dalam satu kali charge. Dan untuk ngecas dari 10-80% baterainya bisa di-charge itu dengan menggunakan DC 195 kW hanya butuh 34 menit. Tapi kalau pakai DC 50 kW itu hanya butuh waktu 50 menit. Nah, kalau untuk AC dia hanya kisarannya antara 5-6 jam mungkin ya. Dengan baterai itu Anda bisa menempuh sampai 530. Kalau konsumen mau beli mobil ini, Rolls-Royce Motors Jakarta sudah kerjasama dengan TÜV SÜD untuk menyediakan charging di rumah dengan teknologi dan sertifikasi internasional. Para pemilik Rolls-Royce ini saya pikir dia tidak akan perlu charging di luar rumahnya. Jadi udah cukup charging di rumah sampai full, kemudian mereka pakai. Auto lovers sudah tahu bahwa pintu Rolls-Royce ini punya keistimewaan. Jadi kalau misalkan mau nutup, ya tinggal digeser sedikit dia akan mengabsorb. Tapi ada yang lebih unik banget dan ini adalah keistimewaan yang baru pertama kali dibuat oleh Rolls-Royce berdasarkan masukan dari customer kelas atasnya. Starlight of Doors. Jadi kalau misalkan ini dihidupin, dia akan ngeluarin kayak bintang-bintang gitu ya. Di sailingnya juga ada starlight, tapi jumlahnya juga lebih banyak. Lebih dari 5.000 bintang di atas sana, sehingga akan lebih terang dan lebih istimewa. Orang yang duduk di dalam Rolls-Royce akan merasa sangat istimewa karena banyak ragam kemewahan termasuk ada starlight. Kita lihat ke bagian dalam. Di bagian lingkar setir seperti biasa ada cruise control, kemudian ada mode pengendaraan, kemudian ada transmisinya cuman ada rear, neutral, and drive. Di display di depan, baik itu di cluster meter, kemudian ada display entertainment. Ini adalah pusat dari entertainment Rolls-Royce dan dia direkayasa unik banget. Meskipun mobil masa depan dan mobil listrik ada jamnya, jam analog sih ya, tapi ini yang menjadi keistimewaan dari Rolls-Royce. Ini mobil kelihatannya simple, tapi punya teknologi yang very sophisticated. Biasanya konsumen Rolls-Royce dia tidak akan mau sama dengan konsumen-konsumen lainnya, mereka akan melakukan bespoke. Kalau harga standarnya biasanya Rolls-Royce di atas 400.000 US dollar atau 500.000 US dollar, dan itu bisa lebih loh, bisa 1,5-nya tergantung bespoke yang Anda lakukan. Oke, auto lovers, demikian penjelasan saya mengenai Spectre, kendaraan bersejarah yang diperkirakan akan menjadi game changer bagi Rolls-Royce dan juga bagi dunia mobil listrik, terutama di segmen ultra luxury. Nah, demikian laporan saya dari Marina Bay Cruise Center Singapura, peluncuran Rolls-Royce Spectre. Tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada Rolls-Royce Motors Jakarta yang sudah mengundang media Indonesia untuk menyaksikan peluncuran Spectre untuk kawasan Asia Tenggara. Dan kita tunggu ya, kapan diluncurin di Jakarta dan kemudian kapan kita bisa test drive. Thank you.